Teman-teman petani, kalau tanaman sering diserang ulat, penggerek, atau kutu-kutuan dan semprotan biasa terasa kurang efektif. Di video ini kita bahas salah satu insektisida yang sering dipakai di lapangan, yaitu Dainki 40 WP. Apa kegunaannya, cara kerjanya, dan bagaimana penggunaannya yang benar? Kita bahas pelan-pelan. Dainki 40 WP adalah insektisida berbentuk bubuk yang bisa dibasahkan atau biasa disebut wettable powder dengan bahan aktif metomil 40%. Produk ini bekerja dengan 3 cara sekaligus, sistemik, kontak, dan lambung. Karena itu, sering digunakan untuk mengendalikan berbagai jenis hama serangga pada banyak tanaman. Metomil sendiri adalah bahan aktif yang sudah terbukti kemampuannya dalam mengatasi hama-hama yang sering merepotkan petani. Bentuknya yang bubuk ini mudah larut dalam air dan siap untuk disemprotkan. Sekarang kita bahas lebih dalam cara kerjanya. Pertama, sistemik. Setelah disemprotkan, Dainki 40 WP bisa diserap oleh tanaman melalui daun atau akar, lalu diedarkan ke seluruh jaringan tanaman, baik itu ke pucuk baru, batang, maupun daun lainnya. Keuntungannya, bagian tanaman yang tidak langsung kena semprot tetap ikut terlindungi. Jadi kalau ada hama yang sembunyi di balik daun atau di dalam batang, tetap bisa terkena racunnya saat memakan bagian tanaman. Selain itu, efeknya tidak mudah hilang oleh hujan ringan, karena racunnya sudah masuk ke dalam jaringan tanaman. Kedua, cara kerja racun kontak. Ini cara kerja yang paling cepat. Hama bisa mati saat bersentuhan langsung dengan larutan semprot. Jadi kalau semprotan kita mengenai langsung tubuh serangga, baik itu ulat, kutu, atau walang sangit, racunnya akan langsung masuk lewat kulit dan mengganggu sistem sarafnya, menyebabkan kelumpuhan dan kematian. Makanya, penyemprotan yang merata itu penting sekali agar insektisida ini bisa mengenai hama secara langsung. Ketiga, sebagai racun lambung. Hama juga mati saat memakan daun atau bagian tanaman lain yang sudah disemprot. Jadi, meskipun hamanya tidak kena semprot langsung, tapi ketika dia mulai makan, racun yang menempel di permukaan tanaman atau yang sudah terserap oleh jaringan tanaman akan masuk ke sistem pencernaannya. Racun ini kemudian akan bekerja merusak organ dalam hama dari dalam, yang ujung-ujungnya juga menyebabkan kematian. Karena kombinasi 3 cara kerja inilah, Dainki 40 WP punya spektrum kerja yang cukup luas dan efektif. Lalu, hama apa saja yang bisa dikendalikan oleh Dainki 40 WP? Spektrumnya luas, bisa untuk berbagai stadia hama, mulai dari larva atau ulat sampai serangga dewasa. Beberapa target hama utamanya adalah ulat gerayak yang sering menyerang bawang merah dan jagung, ulat buah pada cabai dan tomat, walang sangit dan penggerek batang yang sering jadi masalah di tanaman padi. Lalu ada penggerek polong pada tanaman kacang-kacangan. Selain itu, hama kecil seperti trips, kutu kebul, dan juga walang sangit pada padi bisa ikut terkendali. Jadi, satu produk ini bisa mengatasi beberapa jenis hama sekaligus di lahan kita. Nah, insektisida ini biasa digunakan pada berbagai komoditas pertanian. Tanaman yang paling umum menggunakan Dainki 40 WP antara lain cabai, bawang merah, kedelai, dan kacang panjang. Biasanya untuk mengendalikan ulat dan penggerek. Selain itu, bisa juga untuk tomat, kubis, kakao, kelapa sawit, dan tentunya padi. Fleksibilitasnya ini yang membuat Dainki cukup populer di kalangan petani karena tidak perlu membeli banyak jenis insektisida untuk tanaman yang berbeda, selama hamanya memang target dari bahan aktif metomil. Sekarang kita masuk ke cara penggunaan dan dosisnya. Dainki 40 WP ini kan bentuknya bubuk putih, jadi harus dilarutkan dulu dalam air sampai merata, baru disemprotkan ke seluruh
bagian tanaman. Dosis umumnya berkisar antara setengah sampai 4 gram per liter air. Tapi ingat, dosis ini sangat tergantung pada jenis tanaman, jenis hama yang menyerang, dan seberapa parah serangannya. Selalu ikuti anjuran dosis yang tertera di kemasan produk. Jangan asal menambah dosis dengan harapan lebih ampuh. Dosis berlebih justru bisa merusak tanaman, menyebabkan daun gosong atau keriting, dan tentunya mencemari lingkungan. Buatlah larutan induk dulu di ember kecil sebelum dimasukkan ke tangki semprot, biar larutnya sempurna. Terakhir, ada beberapa tips penggunaan yang aman dan efektif. Pertama, lakukan penyemprotan di pagi atau sore hari saat cuaca tidak terlalu panas dan angin tidak terlalu kencang. Ini untuk menghindari penguapan yang terlalu cepat dan agar semprotan tidak terbawa angin. Kedua, selalu gunakan alat pelindung diri sederhana seperti sarung tangan dan masker untuk melindungi diri kita dari paparan bahan kimia. Ketiga, jangan mencampur daengki dengan pestisida atau pupuk daun lain secara sembarangan tanpa melakukan uji kompatibilitas dalam skala kecil terlebih dahulu untuk menghindari reaksi yang tidak diinginkan. Dan yang paling penting, lakukan rotasi atau pergiliran dengan insektisida berbahan aktif lain agar hama tidak menjadi kebal atau resisten. Jadi, daengki 40 WP bisa menjadi salah satu pilihan insektisida yang efektif untuk mengendalikan hama ulat dan kutu-kutuan. Asalkan digunakan dengan dosis, waktu, dan cara aplikasi yang tepat. Ingat, tidak ada obat paling ampuh kalau cara pakainya salah. Penggunaan pestisida yang bijak adalah kunci keberhasilan kita. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Kalau teman-teman mau dibahas lebih lanjut soal cara rotasi insektisida biar hama tidak kebal, coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.